Nah, ini dia nih penculikan Jenderal Ahhan Nasution. Ini juga seragam yang dipakai oleh Majen S. Parman ya, yang saat dimasukkan ke dalam sumur ini juga udah hancur. Oh, jadi bangunannya dipakai untuk dapur umum nih. Ini ada kamar. Nah, ini Majen TNI S. Parman lagi disiksa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Dali di channel Daily Street View. Saat ini Bang Dali lagi di Lubang Buaya nih, jalan-jalan. Mau ngajakin teman-teman juga ya buat jalan-jalan online di Lubang Buaya. Nah, gimana sih kondisi Lubang Buaya ini saat ini ya? Saat ini hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 jam 2:05 teman-teman. Nah, Bang Dali mau update terkini kondisi Lubang Buaya ya saat ini. Nah, ini ada peta. Oke, kita lanjut ke sana jalan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu ya atau yang belum pernah ke Lubang Buaya, jadi untuk tiket masuknya itu per orang 5.000. Terus untuk anak-anak tadi nggak dikenakan biaya ya. Nah, itu tiket masuk dengan parkirnya itu beda lagi ya teman-teman. Nah, ini ada musola An-Nur, musolanya bagus. Ini di weekdays ya teman-teman, jadi nggak begitu rame. Oke, kita sudah berada di halaman utamanya. Ini ada koleksi relik di bangunan ini. Kita lihat ini mobil apa ini ya? Mobil PN Artayasa. Zaman dulu tuh mobilnya Dodge. Mobilnya mobil-mobil Eropa. Keren. Diresmikan tahun 94. Ini ada sejarah truk Dodge. Saya mau ke sana dulu ya. Nanti kita ke belakang sini. Saya mau ke museumnya. Saat ini saya berada di Museum Pengkhianatan PKI Komunis di depannya. Kita masuk. Ini ada miniatur lokasi zaman dulu di area Lubang Buaya. Diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 92. Oke, kita masuk. Ini foto-foto zaman dulu nih, saat para jenderal ini ditemukan di dalam Lubang Buaya.
Serem banget ya. Nih, korban keganasan pemberontakan PKI di Madiun. Kita masuk sini. Nah, ini peristiwa 3 daerah. Kondisinya tuh saat itu seperti ini nih. Sini ada foto-fotonya juga. Ini ada aksi teror gerombolan Cek Mamat. Wah, kejam sekali ya. Zaman dulu tuh. Kejam sekali. Ini foto aslinya. Ini tim Indonesia, ini tim Belanda. Nah, ini berapa? Oke, kita lanjut. Peristiwa revolusi sosial di Langkat. Waduh, zaman dulu tuh perang mulu. Ngeri banget ya zaman dulu. Bersyukur kita hidup di era sekarang. Ini pemogokan buruh Sarbupri di Delanggu. Nah, ini foto aslinya nih. Oke, kita lanjut. Pengacauan Surakarta. Ini pemberontakan PKI di Madiun. Wah. Pegangnya tuh senjata parit. Serem banget nih yang ini nih, pembunuhan di Kawedanan, Ngawen, Blora. Jadi pemberontakan PKI itu di mana-mana ya, nggak cuma di Jakarta aja tuh. Sampai dimasukin ke sumur, WC, terus ditelanjangi. Oke, kita lanjut. Pembebasan Gorang. Pembebasan Gorang Garing. Kita lanjut teman-teman. Nggak kebayang nih kalau malam seperti apa ya suasananya di sini. Penghancuran PKI di Soko. Nah, jadi ini diserang nih anggota PKI. Keren nih fotografer zaman dulu ya, dapat momen-momen seperti ini tuh keren banget, langka banget nih, dijadikan sejarah. Salut buat fotografer zaman dulu yang fotonya itu masih pakai film. Pembunuhan massal di Tirtomoyo. Wow. Zaman PKI mainnya tuh bunuh-bunuhan. Ini di bawah kaki gunung. Kaki gunung apa ya? Oh, di Bukit Tirtomoyo, daerah Wonogiri. Persebaran PKI di mana-mana.
Ini pembantaian di Dungus. Kita lihat foto aslinya. Ini udah printan nih, bukan foto aslinya. Mungkin yang foto aslinya juga udah diamankan ya, karena mungkin berjamur. Terus gambarnya jadi rusak. Makanya diganti pakai yang printan. Musso tertembak mati. Wah, ini nih Musso nih. Musso tertembak mati. Ya, ini saat itu korannya seperti ini. Madiun mulai digempur dari 3 jurusan. Madiun telah direbut kembali. Wah, keren ya. Jadi zaman dulu tuh Indonesia perang sama warga kita sendiri. Mayat Musso nih, teman-teman. Tuh, kelihatan nggak mayat Musso nih? Oke, kita lanjut. Penangkapan Amir Syarifuddin. Kita lihat foto aslinya. Wow. Nih foto aslinya. Gila. Jadi itu penyergapannya kebanyakan di hutan-hutan gitu ya. Karena kan emang zaman dulu itu ya masih belum ada bangunan-bangunan modern, jadi masih banyak hutannya. Ini serangan gerombolan PKI ke asrama polisi. Wow, wow, wow. Gila, kantor polisi ya. Asrama polisi aja diserang ya sama gerombolan PKI Tanjung Priuk. Wow. Foto-fotonya. Coba kita lihat sebelahnya. Peristiwa Tanjung Morawa. Jadi kalau mungkin yang di dulu sekolahnya itu, kalau menurut saya ya, apa mungkin saya lupa atau kurang memperhatikan. Sepertinya tuh kalau di pelajaran sekolah emang kurang lengkap ya. Nah, kalau di sini tuh lebih lengkap lagi di Lubang Buaya ini. Kita naik ke atas, teman-teman. Ada apa di sini? Kalau yang saya lihat sih masih seperti dulu ya. Di dalamnya tuh nggak ada perubahan kecuali di bagian luarnya. Nah, ini pakaian nih. Bendera yang dirampas dari PGRS, Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak. Ini benderanya. Kayak bendera Palestina ya. Itu kok badge-nya kayak tulisan Cina ya. Seragam militer ini. Republik Rakyat. Paraku. Oke, kita lanjut. Lahirnya MKTBP PKI. Nah, seperti ini kondisinya pada saat itu.
Kita lihat foto aslinya. Tuh. Ini foto tahun 1948 tuh seperti ini. Di fotonya menggunakan kamera film. Oke. DNA edit diadili. Nah, ini dia DNA edit nih. Ini dia. Saat DNA edit diadili ya. Nih, PKI mengadakan kampanye budaya tuh. Oke, kita lanjut. Rongrongan PKI terhadap ABRI. Wah. Ini PKI berontak ABRI ya. Peristiwa Kanigoro. Peristiwa Kanigoro. Tuh megangnya tuh golok. Terus cerulit. Serem-serem banget zaman dulu. Sekarang juga sih ada ya. Kalau sekarang itu anak STM megangnya cerulitnya lebih panjang lagi anak-anak STM kalau tawuran. Peristiwa Bandar Besi. Kita lihat dulu di sini. Oh, ini di depan GBK ini. Pawai Offensive Revolusioner PKI di Jakarta. Wow. Ganyang setan-setan desa, ganyang setan kota. Wah. Ini partai PKI nih. Seperti ini zaman dulu. Partai Komunis, sorry. Penyerbuan Gubernuran Jawa Timur. Gila, kantor-kantor pemerintahan tuh diserbu loh. Kita lanjut. Ini ada penguasaan kembali gedung RRI Pusat. Oh, dikuasai balik nih sama ABRI. Kita lanjut. Oh, ini lampunya sepertinya mati ya. Ya, rapat umum Front Pancasila. Penangkapan DNA edit nih. Nah, ini dia nih penangkapan DNA edit ya. Tuh, DNA edit ditangkap. Terus tadi kita sudah lihat saat DNA edit itu diadili. Oke, kita lanjut. Kita seberang. Kita ke seberang. Oh, ini dia nih, tertembak matinya S.A. Sofyan nih. Seperti apa tuh kondisinya? Oh, fotonya nggak ada ya. Foto aslinya nggak ada. Coba deh, kelihatan nggak teman-teman? Kurang kelihatan ya. Ini juga gelap sih soalnya. Jadi itu ditembak mati tuh di saung. Tuh. Ditembaknya di saung.
Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan oleh PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi pertiwi. Untuk itu pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka. Seperti inilah. Benar kata Soekarno ya. Zaman Soekarno itu lebih mudah perjuangannya karena melawan penjajah. Nah, kita tuh paling berat karena melawan bangsa sendiri. Itu kata Soekarno. Kita ke seberang, teman-teman. Ya, tadi itu kita masuk dari sini. Tuh, masuk ke dari sini. Nanti kita ke sana. Lihat yang diorama itu saat penculikan jenderal. Latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya. Nah, ini dia latihan sukarelawan PKI tuh di Lubang Buaya. Ini jenazah para perwira angkatan darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Wow, ini dia nih. Nah, nanti kita akan lihat ya seragam-seragam para jenderal itu. Tuh dimasukkan ke dalam sumur. Coba kita lihat foto aslinya nih. Kondisi sumur tua setelah pengangkatan jenazah tuh. Kejam sekali ya. Salah satu rumah penduduk yang dijadikan markas G30 SPKI. Nanti kita lihat di bawah. Ini pengamanan Lanuma Halim Perdana Kusuma. Oke, kita lanjut sini. Nah, ini dia pengangkatan jenazah dari sumur maut. Wah, saya tuh lihat videonya merinding, sedih banget, ngeri loh, kejam. Kita lihat foto aslinya teman-teman. Ini jadi proses pengangkatan jenazah. Tuh di sumurnya tuh di situ tuh. Petugasnya itu dia harus pakai tabung oksigen karena kan emang itu ya jenazahnya itu sudah jadi mayat dan itu tuh sempit sekali sumurnya. Nih jenazahnya. Ini Brigjen Sutoyo. Sampai berbentuk gitu jenazahnya. Ini upacara pemberangkatan jenazah ke TMP Kalibata. Ya, Taman Pemakaman Pahlawan Kalibata nih. Jenazahnya dikawal pakai mobil militer. Entahlah ini namanya mobil apa ya tuh. Oke, kita lanjut. Sini. Nah, ini dia nih penculikan Jenderal Aha Nasution. Penculikan Jenderal Aha Nasution. Jadi Jenderal sempat melarikan diri ya. Oke, kita kesini dulu.
Ini penculikan Jenderal Ahmad Yani. Nah, jadi Jenderal Ahmad Yani itu emang sempat marah ya ke pasukan, aduh lupa lagi namanya apa ya, Cakrabirawa. Nah, sempat marah dengan pasukan Cakrabirawa karena gitu kan disuruh menghadap ke presiden, tapi Jenderal Ahmad Yani tuh pengen dia pakai seragam dulu kan, menghadap presiden tuh harus sopan gitu. Terus Jenderal Ahmad Yani juga curiga tuh, akhirnya ditembak dari belakang. Teman-teman mungkin udah ada yang lihat filmnya ya, itu emang sadis sekali ya film, di film itu ya. Ini penculikan Mayor Jenderal Suprapto. Penculikan Jenderal MT Haryono. Sian banget keluarga MT Haryono. Ini rekonstruksinya. Ini di film ya, di film G30 SPKI produksi PFN. Tadi kita belum lihat nih foto aslinya nih, R Suprapto. Ini bersama Ibu Yuli Suparti. Nah, nih Jenderal. Oke, kalau yang ini foto aslinya Jenderal Ahmad Yani. Kunjungan ke Inggris, Letjen Ahmad Yani. Nomor 2 dari kanan. Oh ini beliau. Oke, kita lanjut. Penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Ini jenderal udah pakai seragam. Foto aslinya. Oke, kita lanjut. Pakaian dan bekas darah. Di lantai 1 ya. Nanti kita ke sana. Tadi kita belum ke sini ya. Nah, penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Wah. Seperti ini tuh. Jenderalnya nih gagah sekali ya. Ini penculikan Brigadir Jenderal TI Panjaitan. Tuh. Oke, lanjut ke sana ya kita. Penculikan Letnan 1 Tendean. Pierre Tendean. Sersan Mayor Pierre Tendean duduk paling kanan. Pernah mengikuti operasi penumpasan PRRI di Sumatera Barat sebagai anggota Zeni Tempur. Yang ini berarti ya beliau ya. Duduk paling kanan.
Jadi kan emang beliau ini dia menggantikan jenderal ini ya, Nasution. Tertembaknya Inspektur Polisi tingkat 1 KS Tubun nih. Ini Brigadir KS Tubun. Oke, lanjut. Oh, ini dia nih tertembaknya Ade Irma ya, anaknya Aha Nasution. Tuh. Jadi Ade Irma nih tertembak oleh pasukan Cakrabirawa. Oke, kita lanjut ya ke baju seragam yang dikenakan para jenderal di lantai 1. Oke, kita menuju ke ruangan pakaian dan bekas darah. Di sini. Kan bekas darah di sini. Oke. Kita masuk. Oke, kita mulai dari sini ya. Wanginya. Ini pakaian dipakai Brigjen Sutoyo. Ini foto-fotonya nih. Nah, ini pakaiannya nih. Jadi beliau ini pakai kimono ya. Baju tidur. Memang pasukan Cakrabirawa itu kan dia menyerang itu saat malam. Seminar Angkatan Darat. Benda-benda peninggalan almarhum. Sini foto beliau saat dia angkat dari sumur. Kondisinya seperti ini. Ini biodata nih, riwayat hidup singkat dari Brigjen Sutoyo. Ini seragam peninggalan dari Brigjen Sutoyo. Zaman dulu bajunya seperti ini. Seragamnya. Seragam TNI. Bintang 1. Ini Brigjen Panjaitan. Ya, ini foto aslinya teman-teman. Ini jenazah saat diangkat dari sumur. Noda darah yang masih melekat di celana tidur ini merupakan bukti tindak kejahatan G30 SPKI. Celana tidurnya Brigjen DI Panjaitan. Cincin kawin nih sampai akhir hayat. Nah, ini pelurunya nih, peluru yang telah gepeng ditemukan di teras rumah almarhum. Oh, ini ya, ini topinya nih. Topi dari beliau yang tergantung di kamar tidur, terus terkena peluru yang diberondong dari bawah. Wow. Ini seragamnya.
Jadi seragamnya ini masih banyak noda darah. Tuh, seragamnya itu rusak ya, terus dijahit untuk dipamerkan di sini. Seragam ini emang udah porak-poranda, udah hancur. Radio zaman dulu. Ini Majen S Parman. Benda milik Jenderal S. Parman yang ditemukan sewaktu jenazahnya diangkat dari sumur. Nah, ini benda-benda yang terbawa oleh beliau saat dimasukkan ke dalam sumur ya. Ada sisir, jam tangan. Ini bagian peluru yang ditemukan pada tengkorak almarhum. Pelurunya nih, tajam banget pelurunya. Oh, ada rokok juga. Rokoknya Ken. Ada korek api. Korek apinya itu Mercedes-Benz nih mereknya. Seragam dari Majen S. Parman. Ini juga seragam yang dipakai oleh Majen S. Parman ya, yang saat dimasukkan ke dalam sumur. Ini juga udah hancur dan banyak bekas noda darah. Ini juga dijahit lagi nih sama pihak museum. Ini Majen MT Haryono. Ini biodatanya. Diberondong dari belakang pintu tuh, dari balik pintu ditembak. Cincin emas dan celana dalam yang ditemukan pada jenazah. Cincin emas dan celana. Benda-benda peninggalan almarhum. Ya, ini seragamnya nih. Seragamnya gagah banget ini. Letjen Ahmad Yani. Ini pelurunya nih yang ditemukan di punggung kanan Jenderal. Seragam Jenderal Ahmad Yani. Ini ada Majen R. Suprapto. Wah, ini parah ya, bajunya bekas noda darah dan kotoran. Ini Kolonel Katamso, Letkol Sugiono, keadaan jenazah.
peralatan hobi para pahlawan revolusi, kebanyakan main golf. Terus juga ini pipa rokok kesayangan Majen Suprapto. Alat, jadi Suprapto ini senang mancing. Nah ini polisi KS Tubun ya, ini fotonya dan seragamnya. Nah ini tabung oksigen yang digunakan petugas saat evakuasi jenazah para jenderal. Ini koleksi pribadi Pierre Tendean. Let to foto-fotonya nih. Seragam jaket bomber ya. Ciri khas jaket TNI AU. Oke, kita lanjut teman-teman ke diorama. Ini kalau pengen nonton filmnya di sini nih. Cuman filmnya juga udah banyak ya. Kalau pengen nonton di sini. Nonton kayak di YouTube ada deh. Atau biasanya kan ini ya, kalau tanggal 30 September itu stasiun TV menayangkan filmnya. Biasanya itu TVRI. Panzer Sarachen. Oh, jadi ini namanya Panzer Sarachen ya, yang membawa jenazah para jenderal. Ini menggunakan mobil ini. Oke, kita lanjut ke sana ya. Oke, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Saya akan ngajak teman-teman buat lihat bangunan yang dipakai untuk menyekap para jenderal. Nah, sebelumnya kita ke sini dulu nih. Dapur umum rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan PKI. Oke, ini kondisi. Oh, jadi bangunannya dipakai untuk dapur umum nih. Ya, seperti inilah. Kasur kamar nih. Kamar tuh zaman dulu kayak gini. Nanti ada tirainya gitu. Lemari. Nah, ini ruang dapurnya. Masih pakai bara.
Ini sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Ya, oke, kita lanjut. Ya, zaman dulu bangunannya seperti ini. Terbuat dari bukan dari tembok, bukan dari bata. Kalau di Sukamara kayak gitu ketemu teh nggak tuh? Coba kita ke bangunan ini. Nggak ada ya, di sana mah gunung teh kayak gitu ya? Oh iya makanya nanti kalau kalau ke Bandung maksud aku kan tuh, adiknya dia loh benar-benar kebun teh. Nanti dia ngomongin, Pos komando pada tanggal 1 Oktober 1965 di rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan PKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Wah, ini pos komandonya nih. Jadi berdekatan ya bangunannya. Ini ada ruang tamunya di sini. Seperti ini. Bangunan zaman dulu nih. Pintu-pintunya khas banget nih kayak gini. Ini ada kamar. Sudah digigit rayap. Lemari, ada mesin jahit juga, dan di samping jendela sini ada tempat santai juga nih, ada ruang tamu juga di sini, teras. Oke, kita lanjut. Ini sepertinya ruang makan ya, atau meja rapat. Jadi emang rumah-rumahnya itu ya merakyat sekali ya, yang digunakan para pasukan PKI ini. Vibes-nya kayak di desa banget. Oke, kita kesini, keluar. Ini bangunan diorama saat penculikan pahlawan revolusi, para jenderal. Ya, seperti ini teman-teman. Para jenderal nih. Para jenderal didudukin di sini. Nanti kita lihat dari depan. Ini rumah penyiksaan ya teman-teman ya. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer luar biasa, serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Jadi seperti ini nih kondisinya saat para jenderal ini diculik. Sebelah sini Majen Suprapto, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean yang menggantikan Nasution. Coba kita lihat dari sisi sebelah sana. Oh, ada orang, nanti aja.
Coba ya kita lihat dari sisi sebelah sana. Mau foto apa? Foto apa? Nggak tahu. Nah, ini Majen TNI Esparman lagi disiksa, teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi dia didudukin terus disiksa. Oke, kita lihat ke lubang buayanya nih, sumur maut. Ya, ini sumur maut. Ini parah banget sih, ada yang buang sampah lagi. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari sini nih, dari kaca. Iya, dari kaca aja nggak bisa kalau ke situ. Kirain sumure-ren sing nyemplungin dia. Kae wong kae cemplung ngono kabeh. Heeh, cemplung ngono kabeh. Ndeloke kae lho. Iso kene gak ketok. Kayak diameternya 1 meter. Tapi tipu. Allah, tipu lampu. Ya iya, wah ya wis ora foto gak abang meneh kok aneh. Ini patung pahlawan revolusi. Tuh patung burung sama papa-papa. Ya, ini para jenderal pahlawan revolusi. Oke, teman-teman. Sekian untuk jalan-jalan online hari ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat ya, teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, next kita jalan-jalan kemana lagi nih?